Pemirsa, bagaimana berpuasa untuk lansia, apalagi bagi yang memiliki penyakit dalam? Kami memiliki panduannya untuk Anda. Bagaimana caranya supaya puasa tetap memberikan manfaat walaupun ada keterbatasan penyakit ya, atau misalnya ada kelemahan karena terkait dengan usia. Di antaranya adalah memperhatikan asupan nutrisi, kemudian juga memperhatikan asupan minum atau cairan. Jangan sampai terjadi dehidrasi ya. Asupan minum yang cukup, konsumsi nutrisi yang sesuai, diet yang sehat dengan gizi seimbang baik pada sahur ataupun berbuka. Ini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang tidak diinginkan selama berpuasa. Misalnya adalah dehidrasi, hipoglikemi atau penurunan gula darah, atau bahkan terjadi hiperglikemi ya akibat dehidrasi itu sendiri. Seperti itu, dan tentu perlu dipantau kondisi penyakit yang terjadi. Misalnya ada diabetesnya. Nah, sebelum berpuasa gula darahnya harus dipantau. Kemudian obat-obatan juga dikonsumsi secara teratur ya. Silakan berkonsultasi dengan dokter bagaimana penyesuaian obat selama berpuasa. Tetap kita berupaya untuk aktif ya selama berpuasa, namun ada batasan-batasannya ya. Ada batasan-batasan, jangan sampai terjadi over aktivitas sehingga menyebabkan resiko dehidrasi ataupun gula darahnya jadi rendah atau ngedrop gitu. Kemudian biasakan untuk ada tidur, istirahat di siang hari ya. Dan kita upayakan optimalkan ibadah di bulan Ramadan, tarawih, kemudian sholat malam, itu juga merupakan bagian dari aktivitas fisik. Jadi secara tidak sengaja kita sudah melakukan exercise atau latihan fisik dengan melakukan salat tarawih misalnya. Gerakan-gerakan itu sangat baik bagi kebugaran tubuh kita sebenarnya. Penelitian kami di RSCM sudah membuktikan ya bahwa pasien-pasien diabetes yang menjalankan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, ini kadar gula darahnya bahkan terkontrol dengan baik. Kemudian ada penurunan berat badan yang cukup signifikan tanpa ada kejadian hipoglikemi atau kejadian gula darah yang rendah ya selama berpuasa. Seperti itu. Kemudian ada perbaikan dari kadar lemak ya, kolesterol, itu perbaikan sahur puasa. Tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Seperti itu. Jadi benefitnya baik pada pasien diabetes atau mungkin individu normal ya tanpa ada penyakit memang luar biasa besar. Seperti itu. Tentu dianjurkan adalah diet dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang akan diuraikan dalam tubuh kita dalam jangka waktu lama. Seperti apa sih karbohidrat kompleks? Mudahnya adalah selain tepung-tepungan atau yang manis-manis, nah itu karbohidrat sederhana. Kalau kita konsumsi karbohidrat sederhana saat sahur, rasanya langsung kenyang, lalu cepat lapar lagi. Dan rasa kenyang itu juga terjadi seiring dengan peningkatan gula darah yang signifikan. Tentu ini tidak bagus untuk pasien-pasien diabetes ya. Jadi konsumsilah karbohidrat sederhana saat sahur, protein yang cukup. Protein itu kita memilihnya yang daging putih seperti ikan atau ayam itu lebih baik dibandingkan dengan daging merah misalnya ya. Kemudian konsumsi cukup sayur dan buah-buahan serta air putih yang cukup. Hindari konsumsi minuman yang akan menyebabkan banyak berkemih seperti teh atau kopi ya, atau konsumsi makanan atau minuman soda yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Wah, itu bisa berbahaya selama berpuasa, nanti bisa meningkatkan asam lambung. Atau kalau konsumsi teh, konsumsi kopi memicu berkemih, jadi nanti akan banyak berkemih, bisa memicu dehidrasi. Ya, yang perlu diperhatikan adalah pilihan makanannya. Saat iftar, pilihlah makanan yang manis untuk menghindari adanya hipoglikemi yang berkelanjutan. Misalnya apa? Kurma, ya,
atau makanan-makanan takjil yang manis-manis silahkan. Yang perlu diperhatikan porsinya. Nah, ini tidak boleh terlalu banyak, terlebih lagi pada pasien diabetes. Jadi misalnya pilihlah 1 atau 2 jenis menu saja, kemudian diikuti dengan minum air putih yang cukup. Lalu berikanlah jeda sedikit, ya mungkin sekitar 15 menit kita sholat maghrib, ya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan makan besar saat iftar, ya. Seperti itu. Dan sama tetap dengan saat sahur, karbohidratnya lebih baik karbohidrat kompleks, nasi itu boleh, ya. Mau diganti dengan kentang, singkong silahkan, nasi tentu juga boleh, mau nasi merah, nasi putih silahkan saja. Yang penting adalah jumlahnya, jangan terlalu berlebihan, proteinnya cukup, sayur dan buah tetap dikonsumsi, dan minum susu, ya, supaya kadar kalsiumnya juga tetap terjaga dengan baik. Puasa yang sehat tidak menyebabkan penyakit adalah puasa yang direncanakan dengan baik, diatur dengan baik gitu ya. Dalam artian konsumsi nutrisinya itu diperhatikan ya. Jadi jangan seketemunya gitu ya. Tapi kita perhatikan apa yang kita konsumsi saat berbuka puasa misalnya. Beberapa komplikasi atau penyakit yang dapat terjadi saat berpuasa yang paling sering adalah kondisi dehidrasi. Ini terjadi karena kurang minum. Nah, minum itu minimal 3 liter, 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Terlebih lagi kalau puasa kan biasanya lebih panas ya. Nah, ini tentu konsumsi minumnya perlu diperbanyak. Ya, hindari tadi minuman yang banyak menyebabkan berkemih seperti itu. Minuman yang menyebabkan banyak gas, nah itu juga dihindari. Kemudian yang lain adalah konsumsi nutrisi yang cukup, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Dan pada pasien-pasien yang memang sudah menderita diabetes misalnya, perlu diperhatikan gula darah. Jadi selama berpuasa, dianjurkan untuk memeriksa kadar gula darahnya. Kalau gula darahnya di siang hari nih, misalnya di waktu zuhur, setelah sholat zuhur, itu rendah, misalkan di bawah 80 mg per desiliter, atau tinggi sekali di atas 250 mg per desiliter, maka disarankan berbuka. Jangan dipaksakan berpuasa kalau kadar gula darahnya tidak baik atau kurang terkontrol seperti itu.